Dan pemirsa, kami akan membahasnya bersama lulusan program Doktoral Universitas Internasional Al-Mustafa Iran Ismail Amin serta praktisi hubungan internasional dan kebijakan publik Dina Prapto Raharja. Selamat sore Mas Ismail dan juga Mbak Dina. Selamat sore Mbak Fitri. Selamat sore. Baik, terima kasih telah bergabung sama kami di Prime Time News. Namun sebelum kita akan membahas topik mengenai serangan terkini antara Amerika ke Iran, kita akan ikuti azan maghrib berikut ini terlebih dahulu. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengarang cerita dan mengklaim pihak Teheran sangat ingin berdamai dengan Washington. Trump juga mengklaim beberapa pihak di Teheran secara diam-diam mengajak bernegosiasi. Sementara itu, mural-mural kecaman untuk rezim agresor Trump dan sekutu Zionisnya bermunculan di kota Teheran. Klaim Trump terkait Iran ia sampaikan saat berbicara di Pennsylvania Defense and Innovation Summit pada Kamis waktu setempat. Trump mengklaim Teheran sangat ingin berdamai, namun ia sesumbar pemerintahannya siap mengambil dua langkah tegas, menempuh jalur damai atau menyelesaikan dengan cara lain. We're doing really well with Iran. The Islamic Republic of Iran is not happy right now. Should have been done 47 years ago. Should have been done at least during the 47-year period. And it wasn't. Other presidents didn't do what was right. They should have done it a long time ago. It would have been much easier. And they want to settle so badly. They don't like what we're doing. And they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off. Lagi-lagi klaim Trump yang menyebut Iran ingin berdamai tidak terbukti. Sementara itu, sebuah mural baru bergambar Donald Trump di dalam peti mati dipasang di lapangan Enggelab, Teheran, dilengkapi dengan tulisan "Bunuh Trump" dalam bahasa Persia dan Inggris. Sementara di sampingnya, sebuah spanduk menggambarkan sebuah kuburan pendukung agresi Amerika Serikat ke Iran, yakni Senator Republik Lindsey Graham yang telah tewas. Ilustrasi Graham dilengkapi dengan tulisan "Impian kemenanganmu akan terkubur bersamamu". Mural-mural dan spanduk kecaman bagi Trump dan sekutunya Zionis semakin mempertegas posisi Iran untuk tidak tunduk pada intimidasi dan serangan asing. من مدیران این دیوارنگاری اولا اینکه افتخار میکنم که یک ایرانی هستم و تونستم که قدرت خودم رو به جهان ثابت کنم، بتونم این پیام به دنیا برسونم که ایرانی هیچ وقت باخت نمیده و تهران به این راحتی نمیتونه بر ایران تسلط پیدا کنه. این که حتی با وجود شرایطی که الان در جامعه هم بین الملل هم ایران وجود داره، باز این بیلبورد الان نصب میشه به خاطر همینه که اصلا این تنش ها تقصیر استکباریه که یک نمونه از اون استکبار، یک نمونه فردی از اون استکبار ترامپه. ترامپ رو کشتن شاید اونقدر موضوعیت نداشته باشه که استکبار رو کشتن موضوعیت داره. در نتیجه ترامپ رو کشتن بله به خاطر انتقام رهبر، انتقام همه شهدا بسیار مهمه و قطعا باید این اتفاق بیفته اگر حالا مسئولین امنیتی صلاح بدونن، اما هدف ترامپ رو کشتن نیست. این دیوارنگاره ها ما همونطوری که در مثلا مراسم تشییع دیدیم پرچم‌های سرخ انتقام بود. خب این بیانگر حس عمومی جامعه است نسبت به این اتفاقی که افتاده. اتفاق بزرگی افتاده. آقا رهبر جامعه ما ولی ما رو شهید کردن. و خب ما اگر این کار رو نکنیم، انتقام نگیریم، مقابله به مثل نکنیم، ممکنه این فرآیند امامکشی چیز بشه، عادی سازی بشه. و باید صفر سر این وایسیم که این اتفاق دوباره رقم نخوره. قاعدتاً این دیوارنگارها حرف تمام مردم ایرانه و هیچ گونه شکافی بین مردم ایران به وجود نمیاد، چون مردم ایران با هر اختلاف سلیقه‌ای هم که داخل خود ایران با هم دیگه داشته باشن، ته تهش انتقام از آمریکا و اسرائیل.
Dan pemirsa, kita akan awali perbincangan dari Mas Ismail terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi terkini di Iran. Area sekitar rumah sakit kanker anak di Ahvaz, Iran ini kan menjadi sasaran serangan Amerika Serikat. Nah, bagaimana kondisinya setelah ratusan pasien terpaksa dievakuasi dari sana, Mas Ismail? Ya Mbak Fitri, menurut pemberitaan resmi Iran, fasilitas yang terdampak itu adalah Rumah Sakit Syahid Baqai di Ahvaz, salah satu pusat khusus penanganan kanker dan penyakit darah di Provinsi Khuzestan, termasuk untuk pasien anak-anak. Jadi media resmi Iran itu melaporkan bahwa serangan Amerika Serikat terjadi di sekitar area rumah sakit, dan gelombang ledakannya itu membuat pasien harus dievakuasi demi keselamatan mereka. Direktur rumah sakit ini menyebutkan bahwa 211 pasien yang rawat inap itu dipindahkan ke pusat-pusat medis lain di Ahvaz agar perawatan mereka tetap berlanjut. Jadi menurut media resmi Iran ini, rumah sakit itu bukan sekedar terdampak kecil, tetapi sampai harus dikosongkan sementara. Begitu juga media Press TV melaporkan bahwa Universitas Ilmu Kedokteran Ahvaz menyatakan bahwa rumah sakit ini untuk sementara dikeluarkan dari layanan demi keselamatan pasien dan staf. Jadi tidak digunakan lagi untuk sementara. Ini media resmi Iran menegaskan bahwa apa yang dilakukan Amerika Serikat ini, serangan Amerika Serikat ini tidak hanya menyasar titik militer, tetapi juga menciptakan ancaman langsung terhadap fasilitas medis dan warga sipil. Oleh karena itu pemerintah dan otoritas Iran mengecam keras serangan ini. Baik, fasilitas medis menjadi sasaran. Nah, apakah ada fasilitas sipil lainnya yang juga menjadi target serangan Amerika Serikat di kawasan Selat Hormuz dan sekitarnya? Ya Mbak Fitri, dari serangan-serangan yang semakin gencar dilancarkan oleh Amerika Serikat di sekitar Selat Hormuz, ada beberapa fasilitas sipil atau kawasan non-militer yang ikut terdampak dalam gelombang serangan tersebut, terutama di wilayah selatan Iran dan di kawasan sekitar Teluk Persia. Dilaporkan bahwa di stasiun barat daya Iran itu disebutkan stasiun pompa air untuk pertanian itu diserang. Begitu juga di Abadan yang menimbulkan korban jiwa, serta pabrik air di Provinsi Ilam juga mengalami kerusakan infrastruktur. Jadi di kawasan yang lebih dekat dengan Selat Hormuz ini justru juga mengalami kerusakan parah, terutama memang menyerang fasilitas publik, terutama penampungan air. Bahkan disebutkan 2 reservoir air sipil di Provinsi Hormuzgan yang menurut laporan itu memutus akses air untuk 20.000 lebih warga. Jadi Iran, sebagaimana saya katakan tadi, mengecam serangan ini karena pola serangan Amerika Serikat itu dipandang bukan hanya menekan instalasi militer, tapi juga menggali, dan itu sengaja dilakukan. Fasilitas sipil seperti air, kesehatan, transportasi, kemudian kawasan pelabuhan, dan infrastruktur kehidupan masyarakat. Disebutkan bahwa ini dilakukan agar masyarakat kemudian jenuh dengan perang ini, kemudian meminta ke otoritas Iran, ke pemerintah dan militer Iran untuk segera menuntut untuk penghentian perang. Ini namun kita lihat bagaimana masyarakat Iran itu terus melakukan aksi unjuk rasa, demonstrasi, bahkan mendorong pemerintah dan otoritas Iran serta militer Iran untuk terus menggencarkan serangannya, membalas apa yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Oke, baik, saya akan ke Mbak Dina melihat pola serangan Amerika Serikat yang tidak hanya kemudian fasilitas militer tapi juga fasilitas sipil, dan ini kemudian memanas selama 5 hari terakhir. Ini kan semakin mengancam kesepakatan awal yang dicapai pada 17 Juni lalu untuk mengakhiri agresi Amerika Serikat di semua lini. Apakah agresi ataupun serangan yang terus terjadi ini karena Amerika menganggap poin-poin dalam kesepakatan tersebut tidak menguntungkan bagi kepentingan mereka? Betul sekali. Saya menduga karena di Amerika Serikat pengambilan keputusan luar negerinya itu saat ini sangat digerakkan oleh pola pikir seorang presiden, jadi bukan proses kelembagaan yang kemudian melakukan satu perhitungan dan secara masak dan ya sifatnya jangka panjang, maka pegangan kita sebenarnya adalah apa yang dirasakan oleh Presiden Donald Trump. Saya menduga sejak tanggal 7 sebelum tanggal 7 lah ya, awal Juli ini, ketika Kongres di Amerika Serikat memutuskan untuk mengeluarkan statement lagi gara-gara Senat itu menolak ya Trump untuk melakukan perpanjangan perang untuk Iran. Di situ saya menduga ada suara-suara dari kaum oposisi yang membuat Trump panas.
Jadi kita lihat saksikan tadi statement-statement Trump itu sebenarnya lebih didominasi oleh upaya dia menegasikan apa yang berkembang di dalam negeri. Dan sebagai seorang pebisnis yang background-nya itu selalu berusaha untuk mencari titik baru negosiasi, dia memperlakukan negosiasi antar negara sama seperti negosiasi bisnis biasanya, bisnis properti, bisnis multinasional yang dia kenal. Setiap kali ada peluang, dia pikir bisa langsung masuk. Dan Trump itu sangat sensitif, kalau bacaan saya ya, sensitif terhadap being loser. Jadi kalau dia kalah sedikit saja, itu akan menghapuskan segala macam pertimbangan sebenarnya dalam jangka panjang dia bisa lebih untung kalau dia lebih tenang. Itu nggak begitu pola dia. Pola Trump itu adalah lebih fokus pada jangan sampai ada siapapun bicara di belakang dia tentang betapa lemahnya dia. Dan MOU dengan Iran ini, kalau kita perhatikan poin-poinnya, memang pada dasarnya akan menciptakan satu stabilitas. Tapi untuk Trump sendiri akan makin nampak memang bahwa keputusan dia melakukan serangan kepada Iran adalah keputusan yang keliru. Oke, baik, berbicara mengenai sikap dan kebijakan Trump, Mbak Dina, sikap Trump dalam beberapa hari terakhir, terutama terkait Selat Hormuz, berubah-ubah. Mulai dari ingin menerapkan tarif 20%, tapi kemudian langsung membatalkan, lalu kemudian mengusulkan skema investasi sambil terus melancarkan serangan kepada Iran. Anda sendiri bagaimana melihat inkonsistensi Trump ini dan sebetulnya respon dari dalam negeri Amerika Serikat sendiri seperti apa? Yang inkonsisten itu adalah statement Trump terhadap Iran. Tetapi kalau dilihat dari polanya, sebenarnya yang dia tekan kali ini adalah negara-negara Teluk. Jadi dia berusaha untuk memaksa negara-negara Teluk untuk membayar apa yang sudah disediakan oleh Amerika Serikat. Sementara beberapa waktu lalu Rubio, Menteri Luar Negerinya kan sudah dikirim ke negara-negara Teluk dan di situ masih diambangkan tuh apa yang diminta oleh negara-negara Teluk untuk security, payung keamanan, mereka sudah buka tempat-tempat pangkalan militer. Faktanya mereka masih menjadi tempat yang diserang oleh Iran. Dari pihak Amerika Serikat nggak bisa menyediakan satu garansi apapun. Jadi di situ dia menggunakan poin itu untuk menekan negara-negara Teluk yang dianggap lebih punya uang atau masih punya uang. Dengan kondisi Teluk yang makin nggak jelas, situasinya nggak stabil, dia mau minta uang-uang dari Teluk itu untuk diinvestasikan di luar saja. Karena situasi di Timur Tengah itu berarti ke depannya dalam jangka waktu pendek bahkan panjang sebenarnya ya, itu akan sangat tidak stabil. Jadi dia bermain di beberapa lini sekaligus ya Amerika Serikat ini. Jadi kalau kita lihat dalam reaksinya di dalam negeri, sebenarnya di Amerika Serikat khawatir betul. Jadi yang berkembang sekarang itu adalah pembicaraan bahwa yang diharapkan dari MOU ditandatangani itu adalah pasokan minyak bisa mengalir lagi masuk ke Amerika Serikat. Kenyataannya tidak. Dan inventory atau cadangan minyak yang ada di Amerika Serikat tetap masih di bawah rata-rata. Di bawah 20 juta barrel di Cushing, Oklahoma. Dan angka yang rendah ini bukan hanya masalah mempengaruhi harga ya, tapi mempengaruhi memang nggak ada barangnya gitu. Dan mereka sudah mulai hanya menghabiskan cadangan yang ada, termasuk juga cadangan gas. Artinya dari sisi ekonomi di Amerika Serikat, yang dianggap sebagai titik awal dari resesi, kemudian mengarah pada depresi, ini semakin nyata. Itulah yang sebenarnya membuat publik Amerika Serikat sendiri sebenarnya sekarang sedang panik-paniknya, tapi Trump juga dalam posisi masih asik dengan frame pemilunya, justru berusaha untuk meyakinkan bahwa yang dia lakukan itu harusnya dilakukan juga oleh presiden yang lain. Itu yang saya bilang juga konyol ya, karena periode sebelumnya sudah pernah ada perang dengan Iran, dan itu juga zaman presiden Republikan. Dan hasilnya perangnya bukan sebulan, 2 bulan, apalagi setahun, 8 tahun. Jadi pertanyaannya adalah apakah perang ini akan lebih lama dari masa jabatan Trump? Itulah yang dikhawatirkan oleh publik di Amerika Serikat. Baik, kita akan kembali ke kondisi dalam negeri Iran sendiri. Mas Ismail berbicara mengenai negara-negara Teluk di kawasan Asia Barat. Ini kan Iran masih terus melancarkan balasannya ke pangkalan Amerika Serikat yang ada di kawasan Asia Barat. Di sisi lain, Trump mengklaim Iran mengajak damai. Nah, sebetulnya bagaimana sikap pemerintah Iran sejauh ini? Ya Mbak Fitri, pemerintah Iran saat ini
itu tidak membenarkan narasi Trump bahwa Tehran meminta damai atau sedang terdesak untuk kembali ke meja perundingan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri itu menyatakan bahwa saat ini Iran tidak memiliki rencana untuk berunding dengan Amerika Serikat dan fokus pada pertahanan. Ia menegaskan bahwa Iran tidak lagi merasa terikat oleh nota kesepahaman jika Washington terus melanggar. Artinya, Iran tidak mengatakan diplomasi ditutup untuk selamanya, tetapi pintu diplomasi menurut Iran itu tidak bisa dibuka di bawah bom, di tengah ancaman dan pelanggaran kesepakatan. Jadi sikap resmi Iran adalah dialog hanya bermakna jika Amerika Serikat menghentikan agresi, menghormati komitmen, dan tidak menggunakan perundingan sebagai alat tekanan. Sementara itu, Iran tetap melanjutkan balasan militernya terhadap pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di kawasan. Dilaporkan bahwa IRGC menargetkan posisi Amerika Serikat di Yordan, di Bahrain, di Kuwait, dan juga disebutkan bahwa serangan Iran ini sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat ke wilayah Iran. Jadi bukan sengaja untuk kemudian merusak hubungan bilateral yang baik dengan negara-negara Teluk. Tetapi negara-negara Teluk ini yang lebih awal mengizinkan wilayahnya untuk dijadikan pangkalan militer, termasuk juga wilayah udaranya untuk memberikan akses kepada Amerika Serikat, melakukan agresi terhadap Iran. Jadi jawaban yang paling tepat terhadap mengenai tentang perundingan, apakah Iran meminta damai dan seterusnya adalah Iran belum menutup pintu diplomasi secara prinsip. Prinsip Iran adalah damai lebih utama, perundingan lebih utama dibandingkan penggunaan militer. Tetapi untuk saat ini Iran menutup ruang negosiasi yang berlangsung di bawah tekanan militer. Jadi Iran yang sedang terjadi di Iran itu bukan Iran meminta damai karena terdesak, melainkan Iran menuntut agar Amerika Serikat berhenti melanggar kesepakatan, berhenti melakukan serangan dan menghentikan agresi sebelum pembicaraan apapun terhadap upaya-upaya untuk negosiasi dan perundingan lebih lanjut. Baik, Mas Ismail dan juga Mbak Dina, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Saya akan ke Mbak Dina. Mbak Dina, tadi menurut Mas Ismail, sikap pemerintah Iran yang mengatakan bahwa dialog hanya bermakna apabila Amerika Serikat menghentikan agresi dan juga menghormati kesepakatan dan tidak ingin kemudian dipaksa ke meja perundingan di bawah ancaman dan juga tekanan militer seperti itu. Sementara Trump ini kan kembali mengklaim Iran sangat ingin berdamai dengan Washington. Apakah klaim Trump ini merupakan bagian dari strategi karena belum mencapai tujuan agresinya sehingga masih melancarkan serangan terutama di Hormuz? Betul sekali. Jadi itu adalah bagian dari strategi. Dan kalau kita bicara soal perdamaian dan meja perundingan, sebenarnya yang berkepentingan dan juga tetap harus dilibatkan itu bukan hanya Amerika Serikat dan Iran, tapi negara-negara di kawasan itu semakin hari semakin nyata harus dilibatkan. Nggak bisa ditinggalkan, nggak bisa dianggap sebagai pemain pinggiran saja. Pertama, negara-negara Teluk. Mereka sudah menanggung begitu banyak konsekuensi negatif ya dari aksi reaksi yang berkembang antara Amerika Serikat dengan Iran. Kemudian yang kedua, negara-negara yang ada di Mediterania seperti Turki. Mereka juga mengalami tekanan-tekanan ya akibat konflik yang berkembang. Dan situasi yang makin panas juga dikembangkan oleh Israel di situ. Jadi kalau kita kembali kepada hakikat dari kawasan Timur Tengah lah. Kawasan Timur Tengah ini stabilitasnya, kemudian perdamaiannya berbeda dengan di kawasan lain, tidak bisa semata-mata didorong oleh kerjasama, tetapi juga harus ada balance of power yang sangat clear gitu, diterima oleh semua pihak. Iran sejak tahun revolusi Iran itu terjadi dan kemudian diikuti perang Iran-Irak, itu nampak betul bahwa Iran itu tidak bisa dianggap sebagai negara yang kecil dan sepele. Mereka adalah pemain yang sangat penting, representasi dari masyarakat Persia yang bukan, kalaupun tidak Iran, ini ada Turki juga yang sama-sama punya peranan penting sebenarnya menjaga stabilitas di kawasan. Dan dua negara penting ini, Iran, Turki, itu nggak bisa dianggap tiba-tiba nggak ada atau ditekan sedemikian rupa sehingga dianggap tidak ada, dan di sana Amerika Serikat saja yang menguasai. Karena sejarah panjangnya juga ada kolonialisme, ada juga peranan negara-negara besar seperti Rusia, ada China juga di sana.
Dan tarik-menarik ini nggak akan bisa selesai dengan kalau bahasa Mas Ismail tadi, dengan dipaksa di depan moncong senjata. Karena negara-negara Teluk pun yang sudah tahu sebenarnya, udah hafal ya perilaku Amerika Serikat dari waktu ke waktu, itu masih memilih untuk melakukan tarik ulur terhadap Amerika Serikat. Mereka bisa aja sebenarnya, menurut saya sebenarnya ya, punya keberanian untuk meninggalkan saja, kemudian lebih independen lah dari Amerika Serikat. Tetapi karena sudah ada pemain baru yang mengintai dari segi teknologi senjata, seperti misalnya China, mereka berpikir beberapa kali lipat juga untuk serta-merta meninggalkan Amerika Serikat. Jadi memang perhitungannya tuh nggak mungkin cuma setahun ini sampai akhir tahun begitu ya untuk strategi, tapi jangka panjang. Itulah hakikat dari perdamaian di Timur Tengah. Tapi memang nggak mungkin kita negasikan ada proses komunikasi yang terus berjalan di antara mereka, dan komunikasi itu bagian dari diplomasi. Oke, baik, selanjutnya ke Mas Ismail mengenai blokade laut ilegal sendiri di Hormuz. Amerika Serikat kan kembali melakukan blokade laut ilegal terhadap Iran. Nah, IRGC telah membalas dan menutup total Selat Hormuz demi keamanan. Yang menarik, IRGC juga memperingatkan jalur pasokan energi akan terdampak dan Amerika Serikat serta sekutunya juga akan terkena imbasnya. Apakah Anda memiliki informasi, artinya apakah ada perluasan penutupan, tidak hanya sekedar Selat Hormuz, Mas Ismail? Ya Mbak Fitri, sejak awal memang Iran sudah memperingatkan dampak dari agresi Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Iran sudah mengingatkan bahwa jika Iran diserang, maka Iran punya kartu as, punya strategi dengan menutup Selat Hormuz, dan itu akan berdampak pada perekonomian dan perekonomian global, termasuk juga ketersediaan energi. Dan ini juga ini benar-benar telah dilakukan oleh Iran, bukan cuma sekedar ancaman. Jadi dalam perang ini, karena memang Iran terdampak dan adanya agresi Amerika Serikat ini, Selat Hormuz kemudian ditutup. Yang sebelumnya itu tidak ditutup, tetap dilakukan pembebasan terhadap jalur transportasi internasional di Selat Hormuz. Tapi karena adanya serangan ini, dan ini adalah bagian dari kedaulatan Iran. Iran merasa terganggu, merasa terancam kedaulatannya, sehingga kemudian melakukan penutupan terhadap Selat Hormuz ini. Dan Amerika kemudian melakukan blokade sebagai balasan terhadap penutupan Selat Hormuz ini. Dan itu dianggap oleh Iran adalah sebagai tindakan yang ilegal. Sementara Iran sendiri menganggap bahwa penutupan Selat Hormuz itu berhak untuk dia lakukan karena memang bagian dari wilayah Iran dan demi menjaga sebagai strategi keamanan dan pertahanan Iran. Iran juga awalnya tidak menutup secara total karena membiarkan kapal-kapal komersial, kapal-kapal agama mau berkoordinasi dengan Iran. Jadi Iran tidak menutup total, cuma membatasi kapal-kapal yang membawa kepentingan Amerika Serikat dan Israel. Tapi kemudian dengan adanya serangan yang terus dilakukan oleh Amerika Serikat, Iran pun kemudian melakukan penutupan total terhadap Selat Hormuz ini. Bahkan di Babul Mandeb yang juga di bagian Yaman, sebagaimana kita ketahui Yaman dan Iran ini bersekutu, itu bisa saja juga dilakukan penutupan. Karena mengingat bahwa Iran sangat terdampak dengan agresi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel ini. Iran meminta kepada dunia bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel itu bukan hanya berdampak kepada Iran, tapi berdampak kepada secara global. Sehingga kemudian meminta kepada dunia agar Amerika Serikat itu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran internasional. Dan ini yang terus ditekankan oleh Iran. Iran sama sekali menegaskan bahwa penutupan Selat Hormuz itu bukan diakibatkan atau diinginkan oleh Iran, tapi itu adalah dampak dari serangan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Baik, Mas Ismail dan juga Mbak Dina, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.